Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Bang Taufik. Mohon maaf kawan-kawan, saya lama tidak upload, termasuknya jarang ya, karena saya sedang membesarkan channel kucing Cat Lover KP. Nanti ada di tulisan di atas itu ada tulisan channel Cat Lover KP maupun di deskripsi. Tolong juga di subscribe ya kak, kawan-kawan semua, tolong di subscribe channel kami yang merawat kucing-kucing jalanan, merescue kucing-kucing jalanan di seputaran Wates, Kulon Progo. Jadi sebagian jasa servis saya ini saya alokasikan berbagi kepada kucing-kucing jalanan. Pernah juga ada yang WA saya, kenapa kok nggak membantu fakir miskin dan anak telantar ya, anak yatim. Ya saya juga membantu, wong kucing saja saya bantu, apalagi mereka yang jelas-jelas fakir miskin dan anak yatim itu memang harus. Akan tapi saya memang memilih yang saya bikin channel itu saat saya merawat kucing, rescue kucing maupun street feeding kucing. Oke kawan-kawan, di meja saya ini ada Lenovo G400S, kondisi mati total ya. Nanti simak sampai selesai ya kawan, untuk power sequence-nya, bagaimana cara memperbaiki, cara mengukur tegangan step by step. Nanti kemungkinan ini akan saya bagi menjadi 3 video ya, atau mungkin 2 video kawan, karena kalau saya jadikan 1 video nanti kelamaan. Saya akan menjelaskan perjalanan tegangan dari power supply atau adaptor 19 volt ini nanti menuju kemana. Kemudian nanti ini lewat 2 FET ini bagaimana syarat kerja FET supaya bisa meloloskan 19 volt. Itu perintahnya dari mana saja. Nah nanti simak terus video saya, video Bang Taufik. Oke, coba dites. Lanjut untuk tutorial bagaimana perbaikan laptop mati total, dalam hal ini Lenovo. Kita colokkan dulu untuk tegangan 19 voltnya. Kita ukur tegangan posisi DC, kemudian yang probe hitam dapatkan untuk ground, kemudian kita ukur tegangan yang ada dari adaptornya ini ya, sudah kelihatan ya. Kita majukan dulu. Nah kita ya, ini untuk tegangan 19 voltnya kan ini 0, ini data kehadiran. Kita cek dulu ini ada 19 voltnya enggak. Nah ternyata tegangannya lupa, belum saya set di 19 voltnya. Ini lampunya kita matikan dulu yang di atas biar untuk ininya jelas tegangannya ya. Nah kita cek ini untuk probe-nya yang dari adaptor, kita cek berapa itu kanan. Oh ininya lepas, untuk groundnya lepas. Kita cari tempat lain yang kencang. Di situ terbaca 19 volt ya.
Nah, berarti tegangan dari untuk adaptor 19 volt sampai kita akan ukur yang sesudah dari sini. Itu kalau Lenovo, Asus, Acer itu kebanyakan memakai 2 buah FET untuk sebagai jalan masuk tegangan. Nah, bagaimana menentukan FET-nya ini sebagai FET pertama maupun FET kedua tanpa punya skematik laptop ya? Kita anggap kawan-kawan subscriber tidak memiliki skema laptop. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui? Kita lepas dulu untuk power supply-nya ini. Kemudian untuk avometernya ini kita posisikan di kontinuitas. Kontinuitas itu kalau dihubungkan dia bunyi. Nah, terus kita lepas dulu. Nggak perlu dilepas ya, ini untuk jepitan groundnya dilepas dulu, karena yang kita akan ukur adalah ini tegangan 19 voltnya yang kabel merah ya. Ini hubung kemana aja. Ini yang satu ini kita dapat, soalnya kalau ujungnya lincip sih ya, yang penting ini yang hitam dapat tegangan positifnya. Kita cari ini hubungnya bunyi kemana. Nah, ternyata ini hubungnya di sini, di PU 301 ya, bisa dilihat ya. Kita dekatkan. Nih, dari sini kita sentuh pakai probe yang hitam ya. Kemudian ini kita cari, ternyata hubungnya ke sini. Jadi dari sini ke kabel merah 19 voltnya ini hubung. Berarti ini FET pertama. Kemudian ini tegangan hubung ke sini. Nah, ini FET kedua. Kok bisa tahu kalau ini FET kedua? Nah, kita ukur aja dari sini ke sini hubung apa enggak. Kita ukur lagi. Kita probe hitamnya sini. Kita sini. Nah, bener kan? Ini FET kedua. Ini FET keduanya di sini ya. Ini kaki sini hubung ke 19 voltnya. Kemudian dia akan nyebrang ke sini. Nah, dari sini karena hubung berarti ini juga 19 volt, ini 19 volt. Kemudian ini nyebrang ke sini. Nah, ini R ini adalah tahanan yang berfungsi sebagai buzzer atau air fuse. Nah, ini PR301. Ini harus ada 19 voltnya ya. Seandainya kawan-kawan, bagaimana kalau di sini nggak ada tegangan 19 volt, tapi di sini ada 19 volt. Nah, ini diganti dulu, FET keduanya diganti dulu. Untuk PR-nya ini dilepas dulu, ini dilepas, kemudian diganti FET yang P channel ya. Ini nanti saya gambarkan mengenai sirkuit ini. Jadi ini F1, FET1, FET2, ini FET baterai ya. Yang di sini harus ada 19 voltnya. Oke, ini kerusakannya itu FET1-nya bermasalah. Jadi saya ganti dua-duanya saja ya. Sebaiknya ganti itu dua-duanya, jangan satu. Atau kalau memang tidak punya stok, Anda bisa mencoba untuk misalnya ini 19 voltnya nggak nyebrang, itu FET yang sini dipindah ke sini, yang FET 1 pindah ke FET 2, istilahnya ditukar tempat. Itu kadang-kadang juga bisa 19 voltnya lolos dan kita gajian gitu kan kawan. Saya akan gambarkan syarat kerja dari
19 voltnya ini lolos sampai ke PR301 ini ya kawan-kawan, dengan IC power tipe, bentar saya lihatnya dulu ini tipenya apa, sama belum mencatat jadi lupa. Oh, ini pakai Becky 727. Oke kawan, saya gambarkan supaya kalau Anda mendapatkan laptop Lenovo Mati Total dengan sistem yang hampir sama dengan IC Becky 727, 737 itu sama. Cara penanganannya seperti ini. Yang penting auto gajian, sobek nota. Seperti ini contoh-contoh untuk saya terangkan ya, semoga jelas ya. Semoga jelas kawan-kawan. Bagi yang nggak jelas nanti bisa WA saya, karena WA saya sudah saya upload di beberapa video, nanti bisa dicari. Dari 19 volt dari adaptor ini itu akan hubung ke 4 ini atau yang disebut dengan SOS ya, ke kaki 3 ini yang disebut dengan SOS. Kemudian ini gate itu adalah untuk jembatannya. Jadi kalau gate-nya ini ada bergerak, makanya ini ke sini hubung. Kalau gate ini mendapatkan tegangan yang cukup, ini akan hubung. Jadi 19 volt yang ada di sini, ini 19 volt yang ada di situ, maaf, goyang. Jadi kan ini yang 19 volt ini kan hubung ke sini. Nah, gate ini sangat penting ya. Kalau gate-nya nggak jalan, maka 19 volt ini tidak akan menyeberang ke sini. Nah, misalnya kejadian gate-nya ini oke, kalau kita kebanyakan pakai N channel atau PCH ya, syarat gate-nya itu kalau MOSFET P channel itu adalah 9 volt, karena P channel itu adalah gate-nya di bawah P-in. Kalau untuk N channel, gate-nya harus di atas P-in ya, dalam hal ini 25 volt kalau N channel. Kalau P channel 9 volt. Lah, bagaimana menentukan ini PCH atau NCH? Kita bisa membuka dataset ya, nanti cari di dataset ini FET-nya pakai nomor berapa, cari di dataset ini P channel atau N channel. Nah, oke. Taruh kata ini asumsinya untuk kita pakai yang N channel ya, karena ini pakai Lenovo tuh N channel. Jadi ini gate-nya harus 25 volt. Oke, di sini 25 volt. Nah, karena ini 25 volt, gate-nya memenuhi syarat, maka 19 volt akan hadir di sini. Sini akan terukur 19 volt. Ya. Kemudian ini akan melewati sini. Kalau ini gate-nya juga 25. Nah, kalau seandainya gate-nya ini masalah, ini perlu dicek. Biasanya dilewatkan namanya R divider. Nah, ini juga lewat R divider. Nah, apa itu R divider? Namanya R pembagi, kawan-kawan. Biasanya juga rusak. Jadi kalau kejadian di sini ada 19 volt hadir, sini kok enggak, ini diganti dulu MOSFET-nya atau ditukar, yang FET 2 pindah ke FET 1, FET 1 pindah ke FET 2. Bisa apa enggak? Kok enggak bisa? Ganti FET dua-duanya. Masih enggak bisa? Coba cek R divider yang hubung gate ini, yang nanti harus pakai skema ya kawan. Kalau ini nggak bisa ya, harus pakai skema. Dicek dulu untuk R dividernya. Nah, setelah R divider oke, kok ya masih nggak mau 19 voltnya nyebrang, cek untuk AC drip. AC dripnya tuh keluar 25 enggak dari Becky 727. Nah, seandainya Becky 727 AC dripnya memang nggak keluar, ganti dulu Becky 727. Oke, asumsi diganti Becky 727 sudah diganti, tegangan AC drip keluar. Kemudian ini 25 volt ada, 25 volt ada, pasti di sini keluar 19 volt. Laptop pun jadi nyala. Sobek nota.
Begitu kawan-kawan, ini tutorial pertama mengenai perbaikan laptop mati total, dalam hal ini Lenovo G400S, tapi bisa diaplikasikan ke laptop-laptop yang lain. Banyak kok yang memakai sistem seperti ini, banyak banget. Ada Asus X441 juga seperti ini, pakai Beki juga, Beki 727 juga, banyak pokoknya. Acer juga pakai ini, beberapa merek Toshiba pakai ini. Pokoknya ini harus kalian matengkan dulu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sepertinya cukup sekian dulu tutorial perbaikan laptop mati total merek apapun selama dia pakai double MOSFET seperti itu. Nanti ditunggu kelanjutannya. Oke, kita ukur ini 19 voltnya tadi sudah nyebrang ya kawan-kawan. Kita ukur ya, 19 voltnya sudah nyebrang. Diasumsikan sudah oke karena sudah saya ganti untuk MOSFET-nya. MOSFET yang satu ini sudah saya ganti, 19 voltnya sudah nyebrang. Oke, sekarang kita ukur 19 voltnya sudah nyebrang. Oke, 19 voltnya sudah sampai di RViews ya. Ini 19 voltnya sudah sampai di RViews. Ya, 19 voltnya sudah sampai ya di RViews. Nah, langkah selanjutnya yang harus dicek itu adalah tegangan 3 sama 5 voltnya sudah keluar apa enggak. Kita cek dulu tegangan 35 nya ini sudah nongol apa belum. Kita cek untuk masing-masing elko-nya ya kawan. Elko-nya tuh kita cek sudah metu apa belum. Ini kayaknya ini 3 voltnya belum keluar ya kawan. Ini tegangan 3 voltnya itu di sini kawan ya. Nah, ternyata 5 voltnya sudah keluar kawan. 5 voltnya sudah keluar, tapi 3 voltnya kok belum. Nah, ini juga perlu kita telusuri nih, kok 3 voltnya nggak keluar. 5 voltnya sudah keluar, tapi 3 voltnya belum ada kawan. Oke, langkah pertama yang harus kita cek itu tegangan 35 nya harus keluar dulu ya kawan. Ini masing-masing lilitan kita cek tegangannya udah ada apa belum. Ini untuk 3 voltnya kayaknya sudah sulit ya kawan. Iya, tegangan 3 voltnya ini belum keluar kawan. Nah, ini nanti pembahasan lebih lanjut ya kawan. Jadi langkah pertama setelah 19 voltnya itu sudah bisa sampai di PR300, itu kita cek tegangan 19 voltnya udah nyebrang belum. Itu pakai di elko yang ada tulisannya 19 volt, itu elko 25 volt. Kita cek 19 nya udah ada belum. Ternyata sudah ada, berarti 19 voltnya sudah nyebrang. Kemudian kita cek untuk ini tegangan yang ada di IC BIOS. Ini harus ada 3,3. Tegangan 3,3 sudah ada di IC BIOS, berarti ini sudah siap nyala ya kan. Tegangan 3,3 nya udah ada. Kita coba untuk switch on off nya, kita cek tegangannya kawan. Lanjut, ini sudah saya kepasang untuk switch powernya. Kita ukur untuk tegangan 3 voltnya ada apa tidak.
Oh, belum saya pasang dulu untuk adaptornya. Semoga saja dengan penggantian MOSFET yang V1 faucet pertama sama kedua jadi rezeki ya kawan-kawan. Oh, tegangannya sudah ada kawan-kawan. Kita akan coba untuk tekan. Oh, ternyata gajian kawan, kipasnya muter ini, ya kan? Kipasnya muter, ini nanti muter lagi. Ini berhenti, nanti muter lagi. Ya kan? Jadi berarti ini udah nyala. Lampu juga sudah nyala, berarti kita gajian kawan-kawan. Kita lihat ini lampunya sudah nyala. Ini lampunya sudah nyala ini. Nah, kita gajian, kita terima gajian untuk perbaikan kita. Terima kasih untuk selalu support channel Bang Taufik. Mengenai perbaikan power sekuen tadi, yang tutorial sekuen yang fungsi dari bat 1 bat 2, kemudian bagaimana AC drip tadi sudah saya bahas ya. Nanti kelanjutannya ada lagi, pokoknya simak terus channel Bang Taufik. Terima kasih. Selanjutnya ketemu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nampil ya, tidak usah terkejut kalau ini restart. Dikarenakan memang model Lenovo ini kalau tanpa harddisk dia restart. Oke, nanti tidak ada yang nyinyir saya pasangkan dengan harddisk. Setelah kita pasangi harddisk, tidak restart kan kawan-kawan, kita tinggal mau ke normal startup, BIOS setup, boot menu. Oke, untuk tutorial perbaikan laptop Lenovo G400 mati total sudah. Link hanya dengan penggantian MOSFET. Terima kasih.